Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rina Noromasari. Di sini Ibu menyampaikan materi layanan tentang kecerdasan emosi. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi layanan tersebut, Ibu ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Apa kabarnya peserta didik SMA Negeri 1 Boyolali kelas 11 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan? Semoga kalian selalu sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dan dimanapun berada, Ibu harap kalian selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar, agar kita selalu terjaga dan terlindungi. Mari kita lanjutkan tentang materi layanan kecerdasan emosi. Adapun tujuan dari materi layanan tersebut yaitu agar peserta didik mampu memahami tentang kecerdasan emosi, serta peserta didik mampu mengemukakan tanda seseorang memiliki kecerdasan emosi yang luar biasa. Adapun fungsi dari materi layanan tersebut yaitu tentang pemahaman, sedangkan bidang layanannya yaitu tentang pribadi. Mari kita lanjutkan ke materi layanan tentang kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi. Adapun materinya tentang tersebut. Pengertian emosi atau afektif. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Semua jenis perasaan yang ada dalam diri seseorang seperti marah, sedih, cemas, gembira, puas, bangga, nyaman, dan lain sebagainya. Kata emosi cenderung mengidentikan dengan kata afektif. Sebagai gejala kejiwaan emosi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat subjektif. Yang kedua, fluktuatif atau naik turun, tidak tetap. Yang ketiga, banyak bersangkutan dengan pengenalan melalui indrawi. Kecerdasan emosi atau EQ. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang di sekitarnya. Jadi orang yang cerdas secara emosi bukan hanya memiliki emosi atau perasaan-perasaan, tetapi juga memahami apa arti penting emosi dan perasaan tersebut. Kecerdasan emosi ini ternyata mempunyai pengaruh besar pada kesuksesan. Di sini kita bisa lihat 11 poin di bawah ini bisa dilihat sebagai tanda bahwa seseorang memiliki kecerdasan emosi yang luar biasa. Di antaranya yang pertama, 1. Orang tidak menyimpan dendam. Yang kedua, orang tersebut merasa bersyukur dengan hal yang telah dicapai. Yang ketiga, dapat beradaptasi dengan baik. Yang keempat, orang tersebut tidak mengharapkan imbalan. Yang kelima, tidak membandingkan dirinya dengan yang lain. Yang keenam, orang tersebut mampu menghadapi si pembuat onar dengan baik. Apabila dia menghadapi masalah dengan seseorang yang membuat onar, dia mampu menghadapinya dengan baik. Yang ketujuh, orang tersebut terbuka dengan perbedaan dan hal-hal yang baru. Yang kedelapan, tidak menutupi suatu kebenaran. Yang kesembilan, orang tersebut mampu menjadi pendengar yang baik. Yang kesepuluh, mampu mengendalikan diri. Yang kesebelas, orang tersebut tidak ragu untuk meminta maaf. Berikut ini adalah hal-hal spesifik yang perlu dipahami dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan secara emosi. Yang pertama, mengatasi stres. Stres merupakan tekanan yang timbul akibat beban hidup. Stres dapat dialami oleh siapa saja.
Orang yang cerdas secara emosional mampu menghadapi kesulitan hidup dengan kepala tegak, tegar, tidak hanyut oleh emosi yang kuat. Cenderung melakukan atau cenderung menghadapi semua hal, bukannya lari atau menghindar. Dapat mengelak pukulan sehingga tidak hancur, tetap terkendali. Mungkin sesekali jatuh namun tidak terpuruk sehingga dapat berdiri tegak kembali. Yang kedua, orang mampu mengendalikan dorongan hati. Orang yang cerdas secara emosi tidak memakai prinsip harus memiliki segalanya untuk saat itu juga. Mengendalikan dorongan hati merupakan salah satu seni bersabar dan menukar rasa sakit atau kesulitan saat ini dengan kesenangan yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Kecerdasan emosi penuh dengan perhitungan. Yang ketiga, memotivasi diri. Orang dengan keterampilan ini cenderung sangat produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka hadapi. Ada banyak cara untuk memotivasi diri sendiri, antara lain dengan membaca buku, artikel-artikel positif, self-talk, tetap fokus pada impian-impian, evaluasi diri, dan sebagainya. Yang keempat, mengelola suasana hati. Orang yang cerdas secara emosi tidak berada di bawah kekuasaan emosi. Mereka akan cepat kembali bersemangat apapun situasi yang menghadang dan tahu cara menenangkan diri. Yang kelima, mematuhi orang lain. Menyadari dan menghargai perasaan orang lain adalah hal terpenting dalam kecerdasan emosi. Hal ini juga bisa disebut dengan empati. Empati bisa juga berarti melihat dunia dari mata orang lain. Ini berarti juga dapat membaca, memahami emosi-emosi orang lain. Memahami perasaan orang lain tidak harus mendikte tindakan kita. Keuntungan dari memahami orang lain adalah kita lebih banyak pilihan tentang cara bersikap dan memiliki peluang lebih banyak untuk berkomunikasi, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang keenam, kemampuan sosial, memiliki perhatian mendasar terhadap orang lain. Orang yang mempunyai kemampuan sosial dapat bergaul dengan siapa saja, menyenangkan, tenggang rasa terhadap orang lain yang berbeda dengan dirinya. Orang dengan kecerdasan emosi yang tinggi bisa membuat orang lain merasa tentram dan nyaman jika berada di dekatnya. Marah, sedih, cemas, takut, ragu, senang, gembira, puas, bahagia adalah emosi yang manusiawi. Bersedihlah ketika orang lain bersedih, janganlah gembira ketika orang lain sedang bersedih. Kecerdasan emosi itu tumbuh, dipupuk, dipelajari melalui proses belajar dan direspon melalui pengalaman hidup sejak seseorang lahir hingga meninggal. Pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan emosi dapat dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat. Ini ada tugas dikerjakan di aplikasi e-school. Kalian tulis jawabannya. Apa kamu pernah marah? Yang pertama. Yang kedua, permasalahan apa yang membuatmu sangat marah yang pernah kamu alami? Yang ketiga, bagaimana mengatasi kemarahanmu tersebut? Yang keempat, apa yang membuatmu bahagia selama ini? Dari tugas ibu itu, ibu harap kalian kerjakan, tulis di jawabannya di aplikasi e-school. Terima kasih. Dari materi layanan tersebut dapat Ibu simpulkan yaitu tanda-tanda seseorang memiliki kecerdasan emosional yang luar biasa. Di antaranya yaitu yang pertama, orang tersebut tidak menyimpan dendam. Yang kedua, orang tersebut merasa bersyukur dengan hal apapun yang telah dicapai. Yang ketiga, orang tersebut dapat beradaptasi dengan baik dimanapun berada. Yang keempat, tidak mengharapkan imbalan apapun. Yang kelima, orang tersebut tidak membandingkan dirinya dengan orang lain.
Yang keenam, orang tersebut mampu menghadapi si pembuat onar dengan baik. Yang ketujuh, orang tersebut terbuka terhadap perbedaan atau ada hal yang baru. Yang kedelapan, orang tersebut tidak menutupi suatu kebenaran. Yang kesembilan, mampu menjadi pendengar yang baik. Yang kesepuluh, orang tersebut mampu mengendalikan diri. Yang selanjutnya, yang ke-11 tadi, orang tersebut tidak ragu untuk meminta maaf apabila ada salah. Mungkin materi yang Ibu sampaikan tentang kecerdasan emosi tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.